Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang masih hidup dari saudara-saudara kami agar mereka tidak merasa takut. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka menyampaikan kabar gembira terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka agar mereka tidak merasa takut dan bersedih. Hidup kita ini apa artinya kalau mengejar jabatan lalu jadi seorang penguasa? Kalau mengumpulkan harta menjadi konglomerat, kalau kita mengoleksi berbagai macam kekayaan atau peternakan hingga dikenal sebagai orang-orang terkemuka, atau mengejar wanita-wanita cantik hingga memiliki banyak istri di sisi kita, atau banyak anak yang kita banggakan, semuanya akan berakhir menuju kefanaan. Kalau ini tujuan hidup kita, apa artinya hidup ini? Nah, kita persiapkan yang kita alokasikan untuk akhirat kita mulai sekarang lebih besar dari dunia kita. Rasil untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah ta'lim Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hadirin sekalian, kalau seorang bertanya, sebenarnya orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bagaimana? Kalau kita dengarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kemuliaan bukan dinilai dari nasab, dari kedudukan, dari harta, ya. Bahkan juga bukan dinilai dari banyaknya amal. Karena belum tentu banyaknya amal seseorang, ya, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua itu bukan dilakukan untuk Allah. Sebagai contoh, kita berbicara mengenai para nabi, keluarga dan anak keturunan mereka. Tidak semuanya hadirin sekalian orang yang berhubungan dengan para nabi, ya, memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak dari mereka orang yang terkena laknat dan kutukan. Sebagai contoh, anak dari kakek kita langsung, yaitu salah satu putra Adam, yang pertama mengulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya, padahal saudara seayah, seibu. Akibat dari perbuatannya yang didorong oleh rasa iri dan dengki, menyebabkan dirinya menanggung semua kejahatan yang dilakukan manusia. Setiap orang membunuh, maka dia memiliki saham. Bisa dibayangkan hadirin sekalian bagaimana mengerikannya keadaan orang tersebut. Hadirin semua merupakan keturunan Nabi, bukan? Keturunan Nabi kan hadirin sekalian. Tapi kemuliaan seseorang bukan dilihat dari nasabnya, tapi dilihat dari amal yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara orang yang beramal juga bertingkat-tingkat derajat mereka. Tidak sama orang-orang yang beriman dalam derajat dan kedudukan mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal
ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang yang berinfak sebelum kota Mekah direbut dengan orang-orang yang berinfak berjihad setelah itu. Ketika Nabi masih di Mekah berjuang bersama para sahabatnya, betapa menderitanya dan mengenasnya keadaan mereka. Ketika Nabi juga meninggalkan Mekah, karena penduduk Mekah berupaya untuk membunuhnya, betapa mengenaskan keadaan Nabi. Kemudian sahabat satu demi satu berkumpul bersama Rasul berhijrah menuju kota suci Madinah. Mengalami cobaan yang bermacam-macam dari orang munafik, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang musyrik yang siap bersekutu memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Rasul dan orang-orang yang beriman. Mulai orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, tapi beda yang masuk sebelumnya sama sesudahnya. Yang masuk sebelumnya menghadapi cobaan yang bermacam-macam, tapi yang masuk di belakang setelah melihat kemuliaan Islam. Oleh karena itu Allah dengan tegas berfirman, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. As-sabiqun, orang-orang yang masuk ke dalam Islam lebih dulu, yang berjuang bersama Rasulnya juga lebih dulu. Begitu pula kaum Ansor yang menyediakan diri mereka, keluarga mereka, rumah mereka untuk apa? Untuk menyambut kaum muhajirin dan membela Rasulnya. Radhiyallahu anhum. Allah tegaskan Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah. Apa yang mereka terima dari Allah dari berbagai macam cobaan, penderitaan, mereka terima dengan hati lapang tanpa keluhan. Kemudian golongan yang ketiga, walaupun kita tidak masuk dalam golongan yang pertama dan kedua, nah sekarang golongan ketiga kita punya kesempatan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti jejak langkah dua golongan tadi, kaum muhajirin dan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan, kebangkitan kejayaan Islam merupakan saham dan andil perjuangan mereka. Tapi runtuhnya peradaban Islam, ya, perpecahan, pertentangan, dan lahirnya kembali kehidupan jahiliyah justru berasal dari mana? Dari kaum Tulaqa. Tulaqa ini orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan Rasul dari kejahatan mereka setelah Fathu Mekah. Rasul membangun agama Allah, membangun pemerintahan yang tegak, betul-betul apa? Di atas kalimat Allah. Seluruh umat manusia tunduk di bawah hukum Allah dan mempersembahkan hidup mereka, mempersembahkan harta mereka. Siapapun di mata hukum semua sama, tidak berbeda. Hingga terjadi pemberontakan terhadap khalifah yang terpilih, yang dipilih oleh mereka yang berjuang bersama Nabi. Mulai terjadi perubahan. Semenjak terjadinya perubahan tersebut, bukan lagi khilafah, artinya bukan lagi para pemimpin umat merasa sebagai orang yang memegang amanat, tapi mereka merasa kedudukan itu merupakan apa? Kesempatan. Mulai mereka menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Hukum berlaku untuk orang di bawah, tidak berlaku terhadap orang yang di atas. Dilarang melakukan pembunuhan, pencurian, tapi yang di atas berhak melakukan apa saja yang mereka suka. Hingga terjadi kerusakan setelah itu. Walaupun Islam berkembang sayapnya, bukan lagi Islam ya, yang menyampaikan dakwahnya, tapi orang-orang yang menunggangi Islam demi kepentingan-kepentingan mereka pribadi.
Sepintas terjadi perluasan wilayah Islam, bahkan sampai menuju Andalusia. Tapi saksikan, Islam yang disebarkan dengan kekerasan, yang tidak mengikuti bimbingan petunjuk Allah, tidak mengakar di hati mereka. Pada akhirnya Islam lenyap dari Andalusia, bahkan berapa banyak umat Islam yang menjadi korban. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, yang diinginkan Rasul dan dicontohkan untuk kita, bukan membangun kebesaran, tapi bagaimana kita hidup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan hidup kita, menyesuaikan perilaku kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Muawiyah bin Abi Sufyan memberontak, kemudian mulai menggunakan tangan besi dan merubah aturan-aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya, terjadilah kerusakan. Walaupun sepintas terlihat kemajuan yang pesat, berkembang hadirin sekalian, dalam berbagai macam bidang, wilayah Islam berkembang dengan pesat, tapi semua tidak membawa keharuman bagi Islam, hanya kebesaran bagi para penguasa yang menikmati keuntungan dari apa-apa yang telah ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Muawiyah berkuasa, tidak lama kemudian hadirin sekalian, setelah dia wafat, digantikan oleh putranya, seorang pemabuk, seorang penzina, seorang yang melakukan berbagai macam kejahatan, dan berakhir dengan terbunuhnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib. Orang tadinya beranggapan bahwa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini keluar minta warisan yang ditinggalkan kakeknya. Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib keluar menuntut warisan karena Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diperjuangkan oleh Rasul, ya, maka Al-Husain, ya, menurut berita yang mereka sebarkan, menuntut warisannya. Apa benar hadirin sekalian? Jawabannya, apa yang beliau ucapkan ketika beliau keluar. Ketika beliau keluar meninggalkan kota suci Mekah, para sahabat mengingatkan dirinya, tapi dia mengatakan, saya diminta oleh penduduk Kufah, mereka berjanji untuk memberikan baiat mereka dalam rangka melakukan perbaikan terhadap apa yang terjadi dan dirusak oleh Bani Umayyah. Kalau saya tidak penuhi, saya takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hadirin sekalian, begitu beliau akan berangkat, beliau mengatakan apa? Ma kharajtu ria'an wala batiran wala ashira. Aku ini bukan keluar karena riya, bukan karena kecongkakan dan kesombongan. Lalu apa tujuan beliau? Walakinnani kharajtu islahan atau talaban lil islah fi dini jaddi. Tapi saya keluar untuk melakukan perbaikan terhadap agama, ya, yang telah ditinggalkan oleh kakekku Rasulullah SAW. Jadi bukan menginginkan kekuasaan, tapi ingin melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah yang telah mengubah Islam bukan lagi Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh kakek beliau, Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mempersembahkan putranya untuk Allah. Kalau Ismail merupakan apa? Merupakan persembahan Ibrahim untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Al-Husain merupakan persembahan dari Rasul dan keluarganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terfikir dalam benak kita Al-Husain berjuang untuk dirinya, bekerja untuk kekuasaan maupun dunianya, sama sekali tidak. Tapi dia keluar sebagai apa? Sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seandainya Al-Husain dihidupkan kembali, Al-Husain dihidupkan kembali, kemudian ditanya, apa yang kamu minta? Atau Al-Husain ditanya pada saat ini oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu minta? Apa jawaban beliau? Beliau akan meminta agar dihidupkan kembali, kemudian berjuang dan mengalami nasib yang sama. Seperti para syuhada, ketika mereka ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Mereka minta dihidupkan kembali, kemudian berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah katakan, ini tidak mungkin. Kalian minta yang lain, kalau begitu sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang masih hidup dari saudara-saudara kami, agar mereka tidak merasa takut. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka menyampaikan kabar gembira terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka, agar mereka tidak merasa takut dan bersedih. Hidup kita ini apa artinya? Kalau mengejar jabatan lalu jadi seorang penguasa, kalau mengumpulkan harta menjadi konglomerat, kalau kita mengoleksi berbagai macam kekayaan atau peternakan hingga dikenal sebagai orang-orang terkemuka, atau mengejar wanita-wanita cantik hingga memiliki banyak istri di sisi kita, atau banyak anak yang kita banggakan, semuanya akan berakhir menuju kefanaan. Kalau ini tujuan hidup kita, apa artinya hidup ini? Betul tidak para jamaah sekalian? Tapi kalau kita pergunakan yang Allah berikan ini untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah umat dengan mengharapkan ridha Allah, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat umat manusia, baru itu merupakan satu hal yang berarti. Jadi kalau Ibrahim berkata pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku menerima pesan dari Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Sang anak mengatakan, qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan pada kamu, insyaallah engkau menjumpai aku termasuk dari orang yang bersabar. Falamma aslama, perhatikan, aslama artinya apa? Sudah pasrah dan tunduk. Wa tallahu lil jabin, diletakkan sang anak pada pelipisnya, hadirin sekalian, pisau diletakkan di lehernya. Begitu Ibrahim memotong anaknya, ternyata tidak terpotong, turun Jibril. Memberikan sertifikat lulus dalam cobaan yang besar ini. Qad saddaqtar ru'ya. Dan ini merupakan hal yang berat, luar biasa. Tapi Ibrahim tidak pernah berburuk sangka terhadap Allah. Ketika dia dilemparkan ke dalam api, ketika dipisahkan dari anak dan istrinya. Kalau anekdot yang berkembang, Ibrahim karena takut terhadap istrinya, karena cemburu, meminta supaya anaknya dibuang di padang yang tak bertuah. Kalau Ustadz Husain boleh takut istri. Kalau Ibrahim, masa Nabi yang tidak takut dilemparkan ke dalam api takut pada istrinya? Kalau seorang Ustadz melakukan hal ini, seorang yang hina, masa kehinaan dinisbatkan kepada seorang Nabi? Mustahil. Tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, kita ingin belajar dari peristiwa Muharram. Tadi beliau telah menerangkan bagaimana duka, kesedihan ya, yang dirasakan oleh kaum muslimin terhadap peristiwa tersebut. Tapi dalam kesedihan, kedukaan ini terdapat ketinggian derajat. Yazid ya, menjadikan dirinya sebagai tangga untuk kemuliaan Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Begitu pula mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan menjadi tangga bagi orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kalau kita bisa memahami hal ini, insya Allah dalam cobaan hidup yang kita rasakan, gangguan, fitnah, pembusukan yang dilakukan orang di sekeliling terhadap kita, kita bisa terima dengan lapang dada. Ini baru korban perasaan. Bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib.
Ini memuliakan Rasul dan keluarganya. Tapi mereka yang mengejar dunia, memperebutkan kekuasaan, menghalalkan segala cara, bahkan memutuskan rahim, hubungan keluarga, hanya disebabkan karena dunia ini, mereka lah orang-orang yang hina dina wal iyadzubillah. Nah, sisa hidup kita ini kita nggak tahu berapa lama. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Dunia fana tidak? Akhirat kekal. Nah, kita persiapkan yang kita alokasikan untuk akhirat kita mulai sekarang lebih besar dari dunia kita. Kalau ibu alokasikan untuk dunia, sampai di kubur yang ibu bawa hanya apa? Beberapa helai kain kafan. Betul enggak? Rumah ibu bawa emas, pakaian mewah, kamar yang indah, mungkin terisi dengan yang muda. Begitu juga bapak-bapak yang memiliki istri yang cantik, memiliki anak-anak yang berpendidikan tinggi. Apa kita jamin bahwa anak kita akan mendoakan kita pada saat kita meninggal dunia? Kecuali kalau kita didik mereka untuk selalu ingat kepada Allah. Adapun hiasan dunia ini seperti firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka yang termulia, yang tertinggi derajatnya di antara bapak ibu, yang paling tulus dalam persembahan dan pengorbanannya. Sampai Allah berfirman apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan dalam bahasa Arab artinya sekali-kali tidak mungkin. Tanalul birra, kalian akan mendapatkan puncak dari kebaikan sampai kalian membiasakan diri kalian apa? Menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ismail merupakan kecintaan dan buah hati Ibrahim. Al-Husain juga merupakan buah hati Rasulullah SAW. Buah hati buat ayah ibunya, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dan Al-Husain juga buah hati buat anak dan keluarganya. Ternyata dia bersama sebahagian besar keluarganya mati di tempat tersebut. Bukan mati dengan sia-sia, bukan mati mengejar dunia, tapi dia melakukan untuk melakukan perbaikan. Walaupun beliau wafat, tapi setelah wafatnya beliau, orang mengetahui kebobrokan kesalahan yang dilakukan Yazid dan Bani Umayyah. Jadi walaupun dia terbunuh, tapi darah yang mengalir tersebut membuka kebobrokan Bani Umayyah, bahwa yang mereka lakukan bukan khilafah Islamiyah, yang mereka lakukan bukan melanjutkan perjuangan Rasul, tapi yang mereka lakukan adalah apa? Perjuangan demi kekuasaan. Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang pada Alkitab, mereka mendirikan salat, kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang melakukan perbaikan. Artinya tujuan Quran dan salat ini agar kita melakukan perbaikan. Bukan hanya sekedar kita membangun kebesaran pribadi atau mengumpulkan jamaah, tidak. Melakukan perbaikan dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang di sekeliling kita. Nah, yang kita akan bawa amal-amal perbaikan yang kita lakukan. Kita akan renungkan beberapa ayat dari surah Muhammad. Dari surah Muhammad yang menggambarkan ya, betapa terkutuknya orang yang menghalalkan segala cara, menumpahkan darah, memutuskan rahim demi kekuasaan. Dan ini bukan hanya terbatas pada siapa? Pada Yazid atau pada Muawiyah, tapi ini mencakup semua orang yang memiliki perangai dan sifat yang sama. Jadi jangan kita batasi pemahaman kita hanya pada siapa? Pada orang-orang tertentu, tapi siapa saja yang memiliki sifat-sifat ini termasuk dalam cakupan ayat. Allah berfirman, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Sengaja saya baca Al-Ikhlas karena di tengah-tengah surah kita nggak bisa baca Bismillah. Bismillah pada awal surah. Ayat 22 surat Muhammad ya. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Ini kemungkinan hadirin sekalian yang dibuka oleh Allah bagi mereka-mereka yang hidup bukan atas dasar keimanan, kepasrahan kepada Allah. Mereka mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang yang beriman, tapi yang di hati mereka adalah dunia. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum di sini hadirin sekalian membuka kemungkinan yang amat besar. Oleh karena itu seorang pemimpin seharusnya dipilih dari orang-orang yang betul-betul tulus dan membuktikan kebersihan hidup mereka. Jadi pilpres kemarin tidak perlu heran, heran, karena yang dicalonkan oleh umat Islam juga menurut Allah tidak memenuhi syarat dan akan berakibat fatal kalau sampai berkuasa. Dua-duanya hadirin sekalian sama, tapi beruntungnya yang naik bukan yang dipilih oleh umat Islam hingga tidak bertanggung jawab di hari kemudian nanti kalau terjadi kerusakan. Umat Islam tidak tanggung jawab. Jadi fahal asaitu, apakah kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi begitu kalian menerima kekuasaan? Tawalla, ya tawalla di sini, tawalla bisa berarti berpaling, bisa berarti menerima kekuasaan. Tawallal amra artinya apa? Memegang kekuasaan.
Apakah kalian akan melakukan kerusakan begitu kalian menerima kekuasaan di atas muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, bahkan kalian mencabik-cabik hubungan rahim di antara sesama kalian. Secara umum umat manusia ini terikat oleh apa? Oleh hubungan rahim kan? Secara khusus di antara orang-orang yang dekat. Nah, apa yang dilakukan Yazid, yang dilakukan Muawiyah, perbuatan bukan hanya mengubah apa yang dibawa oleh Nabi kita, bahkan menumpahkan darah, ya, mencabik-cabik hubungan rahim demi kekuasaan kedudukan. Itu terjadi pada waktu yang begitu dekat dengan Rasul, bahkan berjumpa dengan Rasul. Jadi tidak perlu heran kalau terjadi pada saat ini. Lalu Allah tegaskan, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah akibat perbuatan mereka. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, hingga Allah membuat mereka tuli dan membuat mereka buta. Artinya apa? Mereka tidak lagi peduli terhadap peringatan, terhadap ayat Allah. Mereka tidak peduli terhadap ayat Allah yang mereka saksikan. Kenapa? Dibutakan oleh kecintaan mereka pada dunia dan kekuasaan. Menjual negara, menjual aset-asetnya, membawa derita buat rakyat, menimbulkan betul-betul kesempitan hidup. Asal mereka apa? Asal mereka mendapatkan keuntungan, bagi mereka tidak penting. Berbeda dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya, beriman kepada hari akhir, sebelum dia berucap, sebelum dia bertindak, sebelum dia berbuat, dia akan apa? Akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang di hatinya tidak ada iman, tidak ada takut pada Allah, cinta pada dunia, tidak peduli terhadap hari akhir, dia akan berbicara, berbuat sesuka hatinya. Jadi ungkapan fa'asammahum wa a'ma absarahum, ini ungkapan majas atau metafora. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka tuli dan buta disebabkan karena apa? Kecintaan kita pada dunia. Kita kalau sudah cinta pada dunia, kira-kira akal kita bekerja apa tidak? Begitu orang dikuasai kecintaan pada dunia, buat dia akhiratnya murah. Tapi begitu orang mengutamakan akhirat, dia tidak akan rela sama sekali mengorbankan akhiratnya, agamanya demi dunianya. Walaupun kehilangan jabatan tidak penting buat dia. Walaupun katakan kehilangan dunia, harta bendanya, buat dia tidak berarti, karena yang Allah sediakan, janjikan di hari akhir lebih mulia. Wala saufa yu'tika rabbuka walal akhiratu khairul laka minal ula. Coba perhatikan orang yang senang dalam kehidupan dunia. Kira-kira mereka senang dalam arti yang benar apa relatif? Kalau mereka ukur semua orang di bawah, mereka senang. Tapi mereka kan bersaing di antara mereka. Persaingan di antara yang di atas tidak lebih ringan dibandingkan yang di bawah. Yang di bawah saingan cuma beras liter 2 liter. Yang di bawah paling saingan apa? Masalah-masalah kecil. Di kampung saingan masalah tanah setengah meter, 1 meter. Tapi yang di atas bahkan bisa bunuh-bunuhan, mengupah orang untuk membunuh. Jadi jangan dianggap yang di atas mereka bahagia. Orang yang bahagia, yang jiwanya ini tidak dikuasai oleh hubbud dunia. Walaupun nasi dengan oncom, dia nikmati luar biasa. Menyaksikan pemandangan di luar, semilir angin, gemericik air, dia bisa nikmati semua itu. Sedangkan yang kaya, makan masuk, dia nggak perhatikan yang dimakan. Mobil mewah, dia merasakan penjara kecil buat dia. Sampai ada dokter yang beranggapan stetoskop ini apa? Seperti tiang gantungan buat dia. Kenapa? Karena dia kerja untuk dunia. Dia pergi, ya, kerja bukan untuk Allah, bukan pengabdian. Pulang ke rumah, istri tanya mana duitnya. Pulang, habiskan uang yang dibawa diserahkan sama istrinya. Sampai ada istrinya gunakan itu uang untuk main kartu. Ini true story. Sampai si suami merasakan derita yang luar biasa, anak nggak diurus, anak nggak dirawat, sampai anaknya terlibat dalam apa? Narkoba. Karena salah pilih istri.
Jangan lihat hanya cantiknya, karena sebetulnya cantik itu kalau diresapi, ya, hanya sebatas muka, umurnya pendek. Tapi kalau kepribadian, akhlak, kesetiaan, itu yang manja. Kalau kecantikan fisik, sebentar juga orang bosan. Betul dari sekalian? Sebentar bosan. Jadi yang paling penting kepribadian dan kesetiaan seorang istri. Buat laki-laki tanggung jawab, perhatian, kata-kata yang baik, itu yang paling berharga. Perempuan kalau belum pengalaman, dia lihat laki-laki apa? Penampilannya. Tapi begitu nanti apa? Merasakan derita, berpisah, dia bakal cari laki-laki berbeda. Kenapa perempuan kalau pertama kali menikah di bawah pengawasan wali? Supaya jangan salah pilih. Karena perempuan hanya lihat apa? Apalagi dengar kata-kata yang manis, mudah sekali runtuh hatinya. Tapi di bawah bimbingan orang tua, kalau pilihannya salah, diarahkan kepada yang benar. Nah, di saat setelah mereka berumah tangga atau dewasa, baru mereka akan berpikir apa? Berpikir lebih bijak dalam hal ini. Jadi bukan membatasi wanita, tapi membimbing mereka. Jadi ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absaruhum. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Dari butanya mereka, dari tulinya mereka, dari tidak pedulinya terhadap Allah dan hari akhir, bagaimana perbuatan mereka? Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata kepada orang-orang yang tidak suka kepada kitab yang Allah turunkan, tidak suka pada kebijakan Allah dan hukum Allah. Mereka berkata kepada mereka, kami akan mentaati, mengikuti kalian dalam sebahagian hal, kompromi. Jadi mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah karena berkata kepada orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amri, kita akan kompromi bersama kalian dalam sebahagian urusan. Ini hukum Allah, yang tidak kita sepakati, tinggalkan. Hanya dengan sebab ini mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah tahu apa yang mereka bicarakan dalam kerahasiaan. Kesepakatan yang mereka buat, semua diketahui oleh Allah. Agama ini rusak kalau diterapkan sepotong-sepotong. Yang kita suka, kita terapkan, yang tidak, akhirnya apa? Rakyat akan menjadi korban. Kalau dalam Islam, hukum berlaku lurus. Hukum seperti air, walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama. Mau rakyat kecil, mau rakyat besar, orang kaya, orang miskin, di hadapan hukum sama. Satu hari seorang mengadukan Amirul Mukminin, ya, pada saat itu Imam Ali belum menjadi khalifah, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Ali, ya, dalam pandangan ini orang telah merugikan dirinya. Dibawa ke pengadilan. Yang menjadi hakim adalah khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia katakan pada orang tersebut, ya, kebetulan orang tersebut non muslim. Begitu berkata pada Imam Ali, Sayyidina Umar mengatakan, ijlis ya Abul Hasan. Kata Imam Ali, jangan panggil saya Abul Hasan. Kita di pengadilan sama kedudukan kita, sebut nama saya. Kalau kamu panggil Abul Hasan itu panggilan mesra. Ya Aba Fulan, ya. Kita di pengadilan kedudukan kita sama. Panggil nama saya Ali, panggil nama dia. Supaya jangan sampai ini orang beranggapan bahwa Amirul Mukminin akan berpihak pada siapa? Pada sahabatnya. Nah, dalam pengadilan dibutuhkan betul-betul apa? Keadilan. Kalau sekarang kan tidak, di mana-mana tempat kita jumpai, ya, hukum berpihak kepada apa? Kepada yang beruang, yang berkuasa, padahal di mata Allah merupakan satu hal yang berat. Oleh karena itu saya tertarik ketika di satu pengadilan di Tanjung Priuk, satu orang mengajukan gugatan dengan saksi, ya, dengan kekuatan hingga membuat yang berhak berubah menjadi tertuduh. Jadi berdasarkan saksi, berdasarkan fakta-fakta yang direkayasa, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar.
Sang hakim pada saat itu ketika dia akan mengetok palu, sebelumnya langsung dia mengatakan apa? Berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan bukti, ya, berdasarkan saksi, kita temukan bahwa si A berada di pihak yang salah, si B di pihak yang benar. Saya sebagai manusia hanya bisa memutuskan berdasarkan fakta, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi sebelum saya putuskan, saya berikan kesempatan bagi yang bersengketa untuk ingat bahwa apa yang terjadi saat ini akan datang pengadilan berikutnya di hari akhirat nanti. Pengadilan akhirat berat. Balasan di sana kekal. Sedangkan dalam kehidupan dunia, apa yang kita dapatkan fana dan tidak berarti. Oleh karena itu saya berikan kesempatan, apakah akan diteruskan seperti apa yang kita saksikan? Apakah akan ada perubahan? Karena ini orang merasa bahwa sebetulnya apa? Yang salah ini apa? Benar, tapi nggak ada bukti. Subhanallah, pada saat itu begitu diingatkan pada hari akhir, yang menang langsung tampil mengatakan, saya mengakui kesalahan. Jadi dibutuhkan hati dikembalikan pada Allah. Karena manusia begitu lupa pada Allah, begitu cinta pada dunia, dia akan gelap matanya. Orang ini alhamdulillah masih memiliki kesadaran, dia mengakui kesalahan, akhirnya dia kembalikan hak-hak orang yang dirampas. Dan subhanallah, ini bukan hanya untuk orang Islam. Pernah satu kejadian ya, saya beli sesuatu dari seorang Chinese, bukan Muslim sama sekali. Lalu mereka melakukan kesalahan, kita nggak periksa di rumah. Saya bilang di akhirat saya bakal tuntut nanti. Ketakutan yang luar biasa. Ini bukan orang Islam. Ketakutan, jangan begitu Pak. Bayangin, coba lihat. Kita kan nggak tahu salah apa enggaknya. Bayangin. Tapi orang Islam banyak nggak takut. Kebanyakan makan duit haram ini membuat iman lemah. Cahayanya redup. Setelah itu Allah terangkan, jadi kita lihat sebelumnya ada yang keliwat. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin. Sebelumnya kan fahal asaitum, setelah itu ayat berikutnya afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apakah hati mereka terkunci dan tertutup? Kalau mereka merenungkan Al-Quran, tidak mungkin mereka akan melakukan kerusakan pada saat mereka berkuasa. Berarti semakin rendah hubungan mereka dengan Quran, semakin tipis, semakin berani mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Quran ini yang menjadi apa? Yang menjadi pengingat kita semua. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Lalu Allah mengajukan pertanyaan. Betapa mengerikan, dahsyatnya keadaan mereka nanti ketika malaikat mewafatkan mereka sambil menampari wajah mereka dan bokong mereka. Orang kalau meninggal dunia saja penderitaannya berat apa tidak? Nah sekarang sudah berat sakaratul maut, malaikat menampari wajah mereka dan bokong mereka. Bagaimana deritanya? Kenapa? Karena sikap kurang ajar mereka di hadapan Allah dan kitabnya. Yang seharusnya mereka hormati, mereka abaikan, bahkan mereka jadikan sebagai alat kompromi. Kira-kira banyak gak di antara kita yang kompromi? Ulama, kiai, ustadz kompromi dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Semua kebaikan mereka, semua amal mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya dulu ustadz, kiai atau habib berdakwah, berjalan di jalan Allah, tahu-tahu mereka kompromi mengikuti orang-orang yang membenci kitab Allah, dalam sebahagian hal membuat amal mereka semua bergugur. Kira-kira keadaannya mengerikan apa tidak? Ini bukan masalah sepele. Terjadinya kerusakan di muka bumi, terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dimulai hadirin sekalian dari atas. Seperti ikan kalau busuk, dari mana? Kepalanya. Kita kalau beli ikan yang kita periksa apanya?
insangnya kan. Kalau udah hitam warnanya ya, nggak cerah. Kalau yang warnanya masih warna-warna orange yang muda ya, kita pegang sini juga kencang, kelihatan ikannya kan. Jadi bukan lihat badannya, kadang-kadang badannya luka, bisa karena potongan, bisa karena pancingan kan. Tapi waktu diperiksa insangnya kelihatan hadirin sekalian, segar tidak segarnya. Begitu juga rusaknya bangsa ini karena pemimpin, baik itu ulama yang bertanggung jawab pertama-tama. Sebelum penyembah berhala ditanya, ulama dipanggil oleh Allah. Ada orang bilang, Ustadz nggak bisa nih kompromi. Saya bilang ini bukan hak saya. Kalau hak saya mengalah, itu mulia. Namanya ihsan setelah keadilan. Saya ngalah dan maafin hak kamu. Tapi kalau haknya hak Allah, saya mengalah dalam urusan Allah, yang bakal dipanggil di hari kemudian nanti saya sebelum kamu. Kalau mau kompromi, kompromi dalam hak kamu. Ini anehnya ya, kita mau ngasihin orang rumah, bukan rumah kita, rumah orang lain. Kita mau hadiahin baju buat orang, bukan baju kita, baju saudara kita atau baju teman kita, boleh nggak? Apalagi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ustadz itu perannya melanjutkan Rasul, tidak punya hak mengubah ya, hukum Allah sekehendak hatinya. Jadi kalau ustadz bertentangan dengan kitab Allah, dengan kebenaran Rasul, jangan diikuti walaupun kiai, walaupun habib, walaupun hafidh Quran. Kalau orang ini nggak bertaubat, syaitan. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu abghanahum. Apakah orang-orang yang di hati mereka ada penyakit beranggapan bahwa Allah tidak akan mengungkap apa-apa yang di hati mereka? Walau nasya'u la arainakahum fala ta'rifannahum fi lahnil qawli. Kalau kami mau, kami bisa mempertunjukkan pada kamu ciri-ciri orang-orang yang sakit ya, yang seperti tadi itu, orang-orang yang munafik ya, dari cara bicara mereka. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Kalau kami mau, kami bisa mempertunjukkan pada kamu wahai Rasulullah melalui cara bicara mereka, apa yang mereka perhatikan, fokus perhatian mereka, kelihatan mereka orang lurus maupun orang munafik. Allah mengetahui amal-amal mereka semua. Nah, sebagai penutup, Allah terangkan tujuan Allah ciptakan kita ini, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nablu akhbarakum. Kami akan menguji kalian pada harta, pada apa saja yang kalian punya, sampai kami memperlihatkan, membuktikan orang yang berjuang di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Jadi Bapak Ibu jangan lihat ustadz yang populer, ustadz yang kondang, ustadz yang banyak pengikutnya, atau seorang yang kaya. Ibu jangan terpengaruh terhadap hal ini. Tapi lihat apa yang disampaikan, kalau itu kebenaran, walaupun ustadz kampung lebih mulia dari ustadz yang kondang hari ini sekali. Cuma sayangnya kita demen ngundang ustadz kondang, padahal bayarnya mahal. Satu ustadz diundang, Ustadz kita minta ustadz ceramah di masjid kita. Berapa ustadz? 25 juta. Jadi yang melakukan pemeresan bukan hanya pejabat, ustadz juga melakukan pemeresan. Akhirnya jamaahnya bilang, Ustadz kami nggak punya, cuma 5 juta doang kita punya. Boleh, saya kebetulan dari Bandung, saya mampir ke tempat kamu setengah jam, 5 juta. Yang salah ustadznya apa jamaahnya? Jamaahnya yang bodoh. Mereka mau dengarkan wasiat dari Allah, nasihat yang baik, apa memanggil artis? Yang mereka undang ini bukan ustadz, artis. Daripada ibu panggil ustadz, mendingan ibu panggil Ateng sama Iskak. Jadi terang-terangan cara seperti ini merusak agama Allah. Padahal ulama itu bekerja, yang menggaji siapa? Kalau kita mengajar tidak mengharapkan apa-apa, Allah gantikan yang lebih baik lagi buat kita. Dan saya merasakan setiap kali kita beramal untuk Allah ya, tahu-tahu Allah berikan kemudahan dalam usaha, pengabdian untuk Allah, gajinya lebih besar. Kalau manusia udah ngasihnya sedikit, ungkitannya panjang, belum lagi sebutannya fa'in atau qalila
Wa mannu 'alaika katsira wa dhammu 'alaika tawila. Ngungkitnya belum lagi nyelaknya. Tuh ustaz tuh harganya paling sekian. Nah kalau orang ngundang, ustaz ditanya, berapa bayar ustaz? Kamu nggak mampu bayar. Berapa ustaz? 100 juta? Nggak bakal mampu kamu bayar. Yang saya harapkan rahmat dan ampunan dari Allah. Bisa nggak dikasih sama dia? Nggak bisa, hadirin sekalian. Mari bersama-sama kita fokuskan perhatian kita di jalan Allah. Nah, apa yang kita akan persembahkan untuk Allah? Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, keluarga Rasul mempersembahkan Al-Husain. Ibrahim mempersembahkan anaknya di bulan apa? Di hari nahar kan? Keluarga Rasul pada tanggal 10 Muharram. Nah, sekarang terbuka bagi kita. Tapi bukan berarti kita ugal-ugalan melakukan kerusakan, tapi mempersembahkan hidup kita untuk melakukan perbaikan di jalan Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.